Halo teman-teman. Halo. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membedah film yang sempat kemarin viral di bioskop-bioskop. Judulnya adalah film Pangku. Sebelumnya aku mau menceritakan sedikit nih ya. Sekaligus kita mengingat-ingat lagi lah film yang viral itu. Jadi film Kopi Pangku ini menceritakan kehidupan seseorang perempuan bekerja di sebuah warung kopi dengan konsep di pangku. Nah, jadi film ini mengangkat tema yaitu eksploitasi perempuan akibat tekanan ekonomi dan budaya patriarki. Film ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dan kurangnya pilihan hidup dapat memaksakan seseorang perempuan itu menurunkan martabatnya. Kemudian, alur cerita yang disajikan secara sederhana, tapi emosionalnya itu sangat kuat. Tokoh perempuan digambarkan tidak banyak bicara, tetapi ekspresi dan bahasa tubuhnya itu menunjukkan konflik batin, ketidaknyamanan, serta keterpaksaan. Nah, ada fakta unik lagi. Kan dalam film itu diceritakan kan, kalau ketika itu kondisi ibu yang bernama Sartika itu posisinya lagi hamil, dan dimana hamilnya itu di luar nikah. Nah, ketika dia hamil, dia tidak punya tujuan mau kemana, sehingga mencari tempat kemana-mana itu gak ketemu, karena dia juga udah gak punya keluarga. Akhirnya dia bingung. Akhirnya waktu di tengah perjalanan, ketika dia udah capek, dia memutuskan untuk istirahat ke sebuah warung. Nah, di warung itu ada pemiliknya. Dia berusia ya mungkin bisa dikatakan tua ya. Nah, ini tuh paling puncaknya, klimaksnya dulu deh, ya seru banget. Lagi pada satu hari nih ya, kayak pas lagi kerja trik-triknya ya di situ latarnya, si bayi itu juga udah pulang sekolah gitu. Nah, si Sartika itu lagi jemur baju, benar. Itu tiba-tiba ada cewek yang datang ke kelas itu, terus dia tuh kayak liatin foto-foto di dalam rumah itu tadi. Terus dia Jadi ini ceweknya tuh ya orang asing gitu ya. iya, kita tuh nggak tahu waktu itu ini siapa, kok dia tiba-tiba datang gitu ya. Video kayak Tiba-tiba ya. Jadi dia datang langsung masuk ke rumah, langsung melihat isi rumah tersebut. Iya. Terus dia tuh tanya sama bayi, nggak nanya sih, cuman si bayi itu langsung dipanggil ibunya kayak, Bu, ini ada temennya datang. Ya si Sartika ini ya teman. Jadi dia langsung excited gitu kan, kayak dia keluar kayak ternyata itu adalah istri pertamanya Hadi yang dia itu kerja di Arab. Iya itu. Karena si Hadi itu nggak kerja kan. Jadi selama ini itu Hadi yang menepati si Sartika ini, ternyata di balik itu dia udah punya istri, dan istrinya itu sedang bekerja di luar negeri gitu ya. Iya. Nah, sampai sini kita mau tanya dulu nih tentang karakter si ibu ini, Bu Sartika ini gimana? Kamu ya pertama ya. Gimana sih kalau misalkan, gimana perasaan kamu kalau kamu itu jadi posisi Bu Sartika? Aku flashback dulu kali ya. Kayak menurutku sampai si Sartika ini bekerja di warung tersebut dan Diterima. iya diterima, itu kan karena dia pasti sudah tidak diterima oleh keluarganya kan, dan dia tuh udah ya nggak punya arah gitu loh. Jadi kemana dia melangkah dan misalnya di situ diterima, ya udah dia stuck di situ gitu. Kalau misalnya suatu hari nanti ya, misalnya aku ada di posisi itu, mungkin aku juga akan ngelakuin hal yang sama sih, karena itu kan murni dari kesalahan itu ya. Alhamdulillah nikah itu kan karena kesalahan kita yang lalai dalam menjaga diri kita kan. Dan kalau orang tua aku udah nggak menerima ya, kita bakalan menjauh lah, sadar diri sendiri juga sih, kayak
udah ngecewain dan aku akan cari mungkin pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Jadi HP-mu menurutku tadi. ya karakter Sartika HP-mu itu tadi. kayak HP-mu. strong woman lah, itu kuat dan Iki apa kok gak lurus? jadi pelayan kopi pos plus ya, bisa dibilang Iki le- karena ada bangku-bangkunya itu karena keterpaksaan, karena kondisi ekonomi dan tuntutan juga dari pemilik warung tersebut kan. Jadi ya biar dia tuh nggak merasa kayak wah aku sama anak ini jadi beban di rumah pemilik warung tersebut, jadi ya mau nggak mau ya harus bekerja gitu. Jadi bener-bener ini ya, berarti ibunya itu emang bener-bener gak ada pilihan lain ya. Iya nggak ada Dan itu pun ya mungkin bisa jadi dia udah untung-untungan gitu bisa diterima sama ibu itu untuk menjalani kehidupan selanjutnya juga. Dia juga mungkin takut nanti kalau misalkan anaknya udah lahir, dia nggak takut nggak bisa membiayain, nggak bisa memberi makan gitu ya. Tapi dengan adanya tawaran ibu tersebut, akhirnya Jadi dia mau Kemana? dia nggak punya pilihan lain. gimana ya? Oke sih, tadi kan udah ya aku sama Aca tuh nyeritain sudut pandang kita sebagai sama perempuan tentang karakter Sartik ini. Nah, sedangkan kita mau nanya, kira-kira kalau dari sudut pandangmu sebagai laki-laki ya, kamu melihat karakter Sartika ini tuh kayak gimana? Yang pasti sih ya menurut pandangan cowok ya, cowok pada umumnya. Kalau kita melihat seorang cewek dipangku sembarangan sama orang yang nggak kenal gitu, ya mungkin pikiran kita yang pertama adalah ya wanita itu ya murahan, terus ya kenapa kita pasti mikirnya kenapa dia mau gitu aja gitu dipangku cuman karena di warung kopi apalagi kan ya. Nah tapi kan kita ya kalau dan itu secara umum kayak gitu mungkin ya. Secara laki-laki umumnya mungkin mikir kayak gitu, tapi kalau secara saya pribadi ya saya mungkin juga mikir kayak gitu, tapi mungkin saya pasti mikir pasti ada ini latar belakang dia tuh kenapa jadi mengambil pekerjaan kayak gitu tuh pasti ada latar belakang itu yang membuat dia akhirnya harus terpaksa mengambil pekerjaan itu tuh pasti ada latar belakangnya itu kalau menurut saya. Tapi tetap dalam pandangan cowok atau bahkan semua orang gitu pasti ya itu orang yang nggak benar gitu, masa badannya rendah, nggak punya harga diri. Menurut saya sih. Seperti itu ya. Oke, tadi kan itu pandangan kamu ya sebagai laki-laki ke Bu Sartika. Tapi kayak menurutku itu kayak kebanyakan negatifnya ya. Oke, kita tutup kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah. Dadah.